Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami kelompok 10 bermaksud untuk mempresentasikan mengenai pendekatan-pendekatan peristiwa dan perilaku dalam akuntansi. Adapun kelompok 10 terdiri dari Rizky Ramadhani, Anis Solehati, dan saya sendiri Tri Fadilatul Mustamirah. Langsung saja untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai hakikat dari pendekatan peristiwa. Pendekatan peristiwa menyatakan bahwa tujuan akuntansi adalah untuk menyediakan informasi relevan tentang peristiwa ekonomi yang dapat bermanfaat bagi berbagai model keputusan. Pendekatan peristiwa pertama kali dinyatakan secara eksplisit setelah adanya perbedaan pendapat di antara anggota dari Committee of American Accounting Association. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai laporan keuangan dan pendekatan peristiwa. Di sini terdapat 5 poin. Poin pertama yaitu pendekatan peristiwa menawarkan keunggulan dan kelemahan tertentu. Poin kedua, dalam pendekatan nilai, neraca dianggap sebagai suatu indikator dari posisi keuangan perusahaan pada satu titik tertentu di satu waktu. Poin ketiga, dalam pendekatan peristiwa, neraca dianggap komunikasi tidak langsung dari seluruh peristiwa-peristiwa akuntansi yang relevan sejak ia dibentuk. Poin keempat, dalam pendekatan nilai, laporan laba rugi dianggap sebagai suatu indikator bagi kinerja keuangan dari sebuah perusahaan pada suatu periode tertentu. Poin terakhir yaitu, dalam pendekatan nilai, laporan arus kas dianggap sebagai suatu penyajian mengenai perubahan kas. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai teori peristiwa normatif dari akuntansi. Tujuan dari teori peristiwa normatif dari akuntansi adalah untuk memaksimalkan keakuratan peramalan laporan-laporan akuntansi dengan berfokus pada atribut-atribut yang paling relevan dari peristiwa-peristiwa yang sangat penting bagi pengguna. Nah, teori ini meminta adanya yang pertama, suatu taksonomi yang eksplisit dari peristiwa-peristiwa nyata yang harus dilaporkan oleh seorang akuntan. Kedua, perencanaan klasifikasi yang lebih efektif dengan referensi khusus pada label-label yang memungkinkan untuk mengaitkan peristiwa tertentu dengan peristiwa lain yang berhubungan. Ketiga, pembuatan struktur sistem informasi akuntansi berbasis peristiwa. Penjelasan yang selanjutnya yaitu mengenai sistem informasi akuntansi berbasis peristiwa. Satu cara untuk memenuhi tujuan dari teori peristiwa normatif dari akuntansi adalah dengan mengintegrasikan pendekatan peristiwa dengan pendekatan basis data pada manajemen informasi yang mengasumsikan bahwa suatu perusahaan membuat sebuah database yang dikelola secara terpusat dan dibagi di antara rentang pengguna yang luas dengan kebutuhan yang sangat beragam. Sistem akuntansi seperti ini meliputi model-model seperti model hierarkis, model jaringan, model-model hubungan entitas, dan model akuntansi REA. Pada pembahasan kelima yaitu tentang evaluasi atas pendekatan peristiwa. Pendekatan peristiwa menawarkan kelebihan dan kekurangannya sendiri. Kelebihannya terutama adalah dalam bentuk usaha-usaha untuk memberikan informasi mengenai peristiwa ekonomi yang relevan yang mungkin bermanfaat bagi macam-macam model keputusan. Selanjutnya pada pendekatan perilaku. Hakikat dari pendekatan perilaku yaitu akuntansi menekankan relevansi pengambilan keputusan dari informasi yang dikomunikasikan atau orientasi keputusan komunikasi dan perilaku individu dan kelompok yang ditimbulkan oleh komunikasi informasi atau orientasi pengambil keputusan. Sebagian besar pendekatan tradisional dalam penyusunan teori akuntansi telah gagal untuk mempertimbangkan perilaku pengguna secara khusus dan asumsi-asumsi keperilakuan secara umum. Tujuan dari ilmu keperilakuan adalah untuk memahami, menjelaskan, dan meramalkan perilaku manusia, yaitu untuk menetapkan generalisasi dari perilaku manusia yang didukung oleh bukti empiris yang dikumpulkan dalam cara yang objektif oleh prosedur-prosedur yang sepenuhnya terbuka untuk ditinjau, ditiru, dan dapat diverifikasi oleh ilmuwan-ilmuwan lain yang berminat. Selanjutnya yaitu dampak perilaku dari informasi akuntansi.
Penelitian mengenai kecukupan dan penggunaan pengungkapan menunjukkan penelitian umum mengenai kecukupan laporan keuangan yang ada, pemahaman dan pengertian umum mengenai laporan keuangan, dan suatu pengakuan bahwa perbedaan pada kecukupan pengungkapan antara laporan keuangan disebabkan variabel-variabel, misalnya besar perusahaan, profitabilitas, dan status kantor auditor. Dampak keputusan prosedur-prosedur akuntansi dijelaskan terutama dalam konteks penggunaan teknik-teknik persediaan yang berbeda, informasi tingkat harga atau price level, dan informasi non-akuntansi. Oke, saya akan melanjutkan presentasi. Yang ketiga, dampak linguistik dari data dan teknik akuntansi. Ada 4 dalil yang diperkenalkan yang diperoleh dari paradigma relativitas linguistik yang bertujuan untuk secara konseptual mengintegrasikan temuan-temuan penelitian mengenai dampak dari informasi akuntansi terhadap perilaku penggunanya. Yang pertama, para pengguna yang membuat pembedaan leksikal tertentu dalam akuntansi akan mampu berbicara dan menyelesaikan masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh pengguna yang tidak membuat perbedaan tersebut. Yang kedua, para pengguna yang membuat perbedaan leksikal tertentu dalam akuntansi akan mampu melaksanakan tugas-tugas dengan lebih cepat. Yang ketiga, para pengguna yang memiliki aturan akuntansi cenderung akan membedakan gaya dan penekanan manajerial daripada mereka yang tidak memilikinya. Yang keempat, teknik-teknik akuntansi dapat cenderung memfasilitasi atau menjadikan lebih sulit beragam perilaku-perilaku manajerial dari pihak pengguna. Yang keempat, fiksasi fungsional dan data. Kondisi-kondisi tertentu menyebabkan seorang membuat keputusan tidak dapat menyesuaikan proses keputusannya dan melakukan perubahan dalam proses akuntansi. Fiksasi fungsional diawali sebagai satu konsep dalam psikologi yang berasal dari investigasi mengenai dampak dari pengalaman masa lalu pada perilaku manusia. Terdapat bermacam-macam konsep untuk hasil-hasil dari fiskal fungsional dalam akuntansi, yaitu hipotesis pengondisian, teori prospek dan hipotesis penyusunan, keterlibatan ego yang pertama versus yang terbaru. Yang kelima, sifat induksi informasi. Perilaku seorang individu dipengaruhi oleh informasi dalam 2 cara, yaitu melalui penggunaan informasi ketika bertindak sebagai seorang penerima, melalui induksi informasi ketika bertindak sebagai seorang pengirim. C. Pendekatan pemrosesan informasi manusia. Pendekatan pemrosesan informasi manusia tumbuh dari adanya suatu keinginan untuk meningkatkan baik perangkat informasi yang disajikan kepada pengguna dari data keuangan maupun kemampuan dari pengguna untuk menggunakan informasi tersebut. D. Evaluasi atas pendekatan perilaku. Kebanyakan penelitian akuntansi keperilakuan yang telah dibahas di bagian-bagian sebelumnya telah mencoba untuk menetapkan generalisasi mengenai perilaku manusia sehubungan dengan informasi akuntansi. Sasaran implisit ini belum tercapai karena kebanyakan penelitian eksperimental dan survei dalam perilaku akuntansi menderita kekurang tegasan teoritis dan metodologis. Mungkin sekian presentasi dari kami. Jikalau teman-teman ada pertanyaan, bisa ditanyakan. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.